Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuni Apriani, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Saya adalah dosen pada Program Studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Gawat Darurat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pada semester 5 dengan bobot 4 SKS, yang terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktek, dan 1 SKS klinik. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis, melakukan penilaian awal, menetapkan prioritas, tindakan, serta memberikan asuhan keperawatan secara cepat, tepat, dan aman pada pasien dengan kondisi gawat darurat. Mata kuliah ini tidak hanya menekankan pada penguasaan konsep dan keterampilan klinis, tetapi juga kemampuan clinical reasoning, komunikasi efektif, kerjasama tim, serta pengambilan keputusan berdasarkan evidence-based sehingga mahasiswa siap menghadapi berbagai situasi kegawat daruratan baik di rumah sakit maupun di lingkungan prehospital. Pembelajaran pada mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, khususnya CPL 4, yaitu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan secara holistik Islami, dan CPL 5, yaitu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan secara holistik Islami. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang akan dicapai pada pertemuan ini adalah agar mahasiswa mampu, yang pertama, memahami konsep dasar dan prinsip asuhan keperawatan kegawat daruratan. Yang kedua, mampu menyusun langkah proses keperawatan kasus gawat darurat trauma dan non-trauma pada semua sistem dengan mengintegrasikan keperawatan Islami dan evidence-based nursing practice. Dalam pembelajaran keperawatan gawat darurat, saya meyakini bahwa kompetensi tidak hanya dibangun melalui penguasaan teori, tetapi juga melalui latihan penalaran klinis dalam situasi yang mendekati praktik nyata. Oleh karena itu, saya mendorong mahasiswa untuk aktif menganalisis, berdiskusi, dan memberikan alasan ilmiah terhadap setiap keputusan keperawatan yang diambil. Dalam mencapai capaian pembelajaran, proses pembelajaran dirancang secara sistematis dengan mengintegrasikan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Sehingga mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, clinical reasoning, pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan gawat darurat. Pada tahap delivery, saya memfasilitasi mahasiswa melalui penyampaian konsep-konsep utama secara terstruktur dengan mengkombinasikan berbagai media pembelajaran digital seperti presentasi interaktif, ilustrasi klinis, video singkat, serta sumber belajar berbasis evidence terkini. Penyajian materi akan selalu dikaitkan dengan konteks praktik keperawatan sehingga mahasiswa mampu memahami relevansi teori dalam situasi klinis yang sebenarnya. Pada tahap interaction, mahasiswa berpartisipasi secara aktif melalui pendekatan case-based learning. Saya akan menyajikan sebuah kasus kegawat daruratan sebagai pemicu pembelajaran, kemudian mahasiswa akan diajak untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis data pasien, menentukan prioritas tindakan, serta mendiskusikan alasan ilmiah di balik setiap keputusan klinis. Selama proses ini, saya akan berperan sebagai fasilitator yang memberikan pertanyaan pemantik, klarifikasi, dan umpan balik, sehingga terjadi pembelajaran 2 arah yang aktif dan bermakna. Selanjutnya, pada tahap asesmen, saya melakukan asesmen formatif untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran melalui pertanyaan reflektif, analisis kasus, maupun kuis interaktif. Hasil asesmen akan langsung diikuti dengan pemberian umpan balik sehingga mahasiswa dapat mengetahui tingkat pemahaman sekaligus memperbaiki konsep yang masih belum tepat. Dalam mendukung proses pembelajaran, saya juga mengintegrasikan teknologi digital sebagai bagian dari strategi pembelajaran. Mahasiswa memanfaatkan Learning Management System atau LMS, yaitu Siakat dan Edlink, sebagai media untuk mengakses materi, panduan pembelajaran, dan juga penugasan. Selain itu, berbagai aplikasi pembelajaran interaktif seperti Quizzes atau Google Form digunakan untuk membangun partisipasi aktif mahasiswa. Melalui asesmen formatif secara real time, serta memberikan umpan balik yang lebih cepat dan terukur.
Integrasi teknologi ini diharapkan dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, kolaboratif, dan juga mendukung pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama video pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Udah jam 1, masih semangat atau udah ngantuk? Masih semangat ya. Oke teman-teman, ini adalah pertemuan ketiga untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat ya. Setelah pertemuan kemarin kita membahas apa yang pertama? Pertemuan pertama? Anatomi fisiologi ya. Anatomi fisiologi sistem pernafasan. Untuk pertemuan kedua, yang terakhir kemarin pertemuannya tentang apa? Kegawat daruratan pada sistem pernafasan. Masih ingat ya? Ada yang udah lupa? Masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat. Nanti akan saya review terlebih dahulu mungkin ya sebelum kita masuk ke studi kasus. Baik teman-teman, ini adalah pertemuan ketiga. Jadi hari ini kita akan membahas studi kasus kegawat daruratan pada sistem pernafasan. Harapannya pada pertemuan ini teman-teman nanti bisa merumuskan asuhan keperawatan ya pada kegawat daruratan sistem pernafasan. Mulai dari apa saja asuhan keperawatan? Pengkajian, terus diagnosa, perumusan diagnosa, lalu rencana intervensi, implementasi, terakhir adalah evaluasi ya. Jadi harapannya setelah pertemuan hari ini teman-teman bisa merumuskan asuhan keperawatan pada kondisi kegawatan pada sistem pernafasan ya. Oke, sebelum mulai ke studi kasus, mungkin saya sedikit review dulu ya pertemuan pertama kita mengenai anatomi fisiologi pada sistem pernafasan. Sistem pernafasan ada sistem pernafasan apa saja? Atas dan bawah ya. Untuk sistem pernafasan bagian atas itu dimulai dari nasal cavity ya, hidung, terus masuk ke laring, terus trakea, lalu masuk ke bronchus. Di bronchus nanti ada percabangan bronchiolus. Nah, dari situ masuk ke sistem pernafasan bagian bawah ya. Nanti di sini nih yang di zoom ini dia masuk ke alveoli namanya. Fungsi alveoli apa? Untuk pertukaran gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Oke, masih ingat ya? Lanjut. Nah, sekarang yang kemarin saya perlihatkan juga ke teman-teman mengenai mekanisme bernafas. Ada 3 mekanisme bernafas, terdiri dari ventilasi, difusi, dan perfusi ya. Jadi ini prosesnya dimulai dari kita menghirup nafas, itu disebut dengan ventilasi ya. Kemudian bertukar oksigen dengan karbon dioksida disebut dengan difusi. Kemudian oksigen menyebar ke seluruh tubuh disebut dengan perfusi. Oke, masih ingat ya? Baik, lanjut. Kalau masih ingat dengan anatomi dan fisiologi, masih ingat nggak dengan kegawat daruratan pada sistem pernafasan itu apa saja? Boleh satu orang? Apa saja? Satu orang satu kasus nggak apa-apa. Apa? Status asmatikus. Lanjut, siapa lagi? Respiratory failure. Efusi pleura. Apa? Open pneumotoraks. Open pneumotoraks. Lanjut, satu lagi. Tension pneumotoraks ya. Jadi kemarin kita sudah membahas dari segi teorinya ya, apa itu efusi pleura, apa itu open pneumotoraks, tension pneumotoraks itu seperti apa. Sekarang kita akan mengaplikasikan ke dalam kasus supaya teman-teman lebih kebayang kalau ada kasus seperti itu tuh harus diapain sih gitu ya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke kasusnya. Saya ingin satu orang untuk membacakan kasus. Silahkan. Seorang pasien laki-laki berusia 24 tahun datang ke IGD diantar oleh keluarga menggunakan kendaraan
agak membungkuk, tangan memegang karpet sangat kuat, tampak disabel, keringat banyak. Oke, dari apa yang sudah dibaca teman-teman, menurut teman-teman ini kasus kegawat daruratan bukan? Yakin? Benar? Kalau misalnya ini masuk ke kasus kegawat daruratan, triasenya masuk triase apa? Coba dari tanda dan gejalanya, silakan teman-teman sudah bawa buku masing-masing ya, bawa buku sumbernya, silakan cari di buku sumbernya. Menurut teman-teman ini masuknya ke kasus kegawat daruratan apa? Triase apa maksudnya? Ya, silakan. Ada yang sudah menemukan? Silakan. Ibu, kalau dari buku ajar keperawatan gawat darurat halaman 103, kategori pasien itu masuknya ke dalam triase 2 orange menurut ATS, karena dari gejala yang muncul pada pasien termasuk yang mengancam nyawa dilihat dari pasien yang tampak dyspnea dan gelisah. Oke, jadi ini katanya masuknya ke triase 2 atau orange. Setuju nggak? Setuju. Nggak ada yang berbeda? Kategori 2 itu berdasarkan siapa? ATS. ATS itu apa? Australian Triase Score. Jadi ini adalah triase yang umum digunakan di IGD ya, di rumah sakit di Indonesia, ATS. Jadi tadi triasenya masuk ke kategori berapa? 2 atau orange. Betul atau enggak? Betul ya. Kenapa betul? Dilihat dari apanya? Dilihat dari tanda dan gejalanya. Ya, apa saja tanda dan gejalanya? Dyspnea, terus keringat banyak, terus gelisah ya. Jadi ini masuk kategori 2, semuanya sepakat? Oke, nggak ada yang berbeda? Enggak. Oke, kalau misalnya semuanya sepakat masuk ke kategori 2. Pada pasien dengan kategori 2 respon time-nya berapa lama? Yakin? Benar? Kurang dari 10 menit, betul nggak? Betul. Bukan kategori merah itu? Bukan. Kategori apa yang kurang dari 10 menit? Orange. Oke, betul ya. Jadi untuk kategori orange di sini respon time-nya itu kurang dari 10 menit. Artinya sebelum 10 menit dia harus sudah mulai ditangani, entah itu diperiksa ya, diperiksakan lab atau bahkan intervensi. Seperti itu ya. Oke, berarti tadi masuk ke triase 2, respon time-nya adalah 10 menit. Nah, lanjut sekarang ya. Ini kan pasiennya sudah di triase ya. Terus kita lanjut ke pengkajian. Dari hasil pengkajian ya, menurut teman-teman, kalau pengkajian di IGD itu pengkajiannya apa saja? ABC. Apa itu ABC? Airway. B-nya breathing. C-nya circulation ya. Jadi ABC itu yang utamanya. Selanjutnya ada disability, exposure dan lain-lain ya. Oke, kalau misalnya kita mengkaji ABC, airway-nya menurut teman-teman ada masalah nggak dengan airway pada pasien ini? Ya. Clear, Bu. Jadi jika dilihat dari kasus tidak ada sumbatan jalan nafas pada pasien. Clear katanya. Sepakat nggak? Sepakat. Benar. Kenapa teman-teman bisa yakin bahwa tidak ada sumbatan jalan nafas pada pasien ini? Karena tidak ada suara tambahan. Kalau suara tambahan itu biasanya berupa apa? Ngorok atau gargling. Kalau ngorok itu berarti ada lidah jatuh ke belakang atau sumbatan benda asing. Kalau gargling biasanya ada cairan. Ya, jadi pada pasien ini tidak disebutkan dia ada ngorok atau ada suara gargling. Ya, berarti airway-nya clear? Sepakat? Semua sepakat? Oke. Lanjut ya. Setelah airway clear, pengkajian lanjut ke breathing. Menurut teman-teman, breathingnya ada masalah nggak pada pasien ini? Ya. Terdapat masalah di breathing karena di kasus itu pasien mengeluh dyspnea, terus berkeringat banyak dan gelisah. Itu tuh menandakan ada penyebab pada pernapasan. Terus dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut seperti saturasi,
penilaian status pernapasan, ronsen toraks, suara tambahan, dan tanda-tanda vital lainnya. Oke, jadi ini katanya ada masalah pada breathingnya. Teman-teman sepakat? Ada masalah di breathing? Sepakat. Di mana tanda-tandanya? Yang paling jelas adalah adanya dyspnea. Dyspnea itu adalah sesak nafas. Ya, jadi pasien datang ke IGD dengan kondisi sesak. Ya, nafasnya cepet, dalam, ya atau dangkal. Terus pasiennya juga berkeringat sangat banyak. Ya, ini menandakan adanya gangguan pada pernapasan. Sepakat semua? Airway clear, breathing ada masalah. Circulationnya gimana? Ada masalah nggak menurut teman-teman? Tidak ada? Yakin? Benar? Di kasus memang saat ini belum disebutkan adanya masalah pada circulation, ya. Jadi di sini tidak, pada pemeriksaan awal tidak ada masalah circulation yang ditemukan. Yang paling menonjol adalah masalah pada breathingnya. Oke, lanjut. Setelah dari ruang triase, kemudian pasien dibawa ke ruang observasi, ya. Di IGD kan kalau dari ruang triase dia dibawa ke ruang observasi. Nah, di ruang observasi dilakukan tindakan lebih lanjut, ya. Nih teman-teman lihat waktunya. Tadi pasiennya datang jam 17.00 ya. Terus dia masuk ke ruang observasi jam 17.05. Sesuai nggak dengan teori triase tadi? Sesuai, kurang dari 10 menit. Ya, jadi kurang dari 10 menit harus sudah diatasi. Nah, di sini di menit kelima dia udah masuk ke ruang observasi, diperiksa lebih lanjut. Ternyata didapatkan data katanya yang pertama pasiennya tampak lemah, ya. Kesadarannya kompos mentis. Terus ada sesak pasiennya. Tekanan darahnya 154/84. Normal nggak? Enggak ya. Tinggi atau rendah? Tinggi ya. Heart rate-nya 131. Normal nggak? Enggak. Tinggi rendah? Tinggi ya. Terus RR-nya juga, RR-nya gimana nih? RR-nya gimana? Normal nggak? Nggak ya, tinggi banget ya. Saturasinya? Saturasinya normal nggak? Normal nggak? Nggak normal. Tinggi rendah? Rendah ya, 91% ya. Harusnya di atas 95 ya. Nah, suhunya, kalau suhunya gimana? Normal ya. Terus ada pada saat didengarkan suara nafasnya katanya terdengar suara crackles di bagian paru kiri dan kanan yang bawah. Jadi terdengar suara crackles di paru kiri dan kanan yang bawah. Nah, terus pasiennya juga ada batuk. Batuknya itu berdahak. Terus dia keluar cairan warna putih encer, ya. Terus ada retraksi di dinding dada. Jadi pada saat dia menarik nafas, itu terlihat adanya penarikan di dinding dada ya. Terus tapi tidak ada ekstremitas edema katanya. Nah, terus pasiennya mengeluh capek, lemes, mual, diaporesis ya. CRT-nya kurang dari 2 detik. Oke, dari sini tadi airway-nya gimana? Airway-nya ada masalah nggak? Clear. Breathing-nya ada masalah ya. Nah, menurut teman-teman untuk intervensi di breathing-nya ini harus diberikan apa? Intervensinya adalah pemberian oksigen. Berapa banyak oksigen yang harus diberikan ke pasiennya? Ya, berapa banyak? 10-12. Kenapa? Dilihat dari apanya? Yang lain dilihat dari apa kira-kira? Yang pertama dilihat dari RR-nya ya. RR-nya berapa tadi? 30. Yang kedua dilihat dari saturasi. Maka kita harus berikan terapi oksigen yang maksimal, yaitu NRM atau non rebreathing mass 10-12 liter per menit. Oke, breathingnya sudah diatasi nih. Lanjut, kalau ngelihat data yang ini menurut teman-teman sekarang sirkulasinya ada masalah nggak? Ada masalah nggak? Apa? Apa masalah pada sirkulasinya? Tekanan darah, betul. Tekanan darahnya gimana?
tinggi. Yang kedua adalah heart rate-nya. Heart rate-nya gimana? Tinggi juga. Itu menunjukkan adanya kerja jantung yang berlebihan. Gitu ya. Nah, airway sudah teratasi, breathing sudah teratasi. Untuk circulation-nya apa yang harus kita atasi? Selanjutnya apa yang harus kita intervensi? Pemasangan infus ya. Jadi oksigen sudah, sekarang pemasangan infus sudah. Nah, sekarang intervensi sudah sampai ke circulation ya. Jadi sudah aman nih, airway, breathing, circulation sudah aman. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Setelah airway, breathing, circulation aman, apa yang harus kita lakukan? Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang harus diperiksa? Apa? Ronsen. Kenapa harus diperiksa ronsen? Karena pasiennya sesak, betul. Itu adalah indikasi utama untuk ronsen ya. Pasiennya ada sesak, harus di ronsen. Selain ronsen apa lagi? Pengambilan darah. Darah apa yang harus diperiksa? AGD. Kenapa harus diperiksa AGD-nya? Karena sesak, betul, ada masalah di pernafasannya. Jadi AGD-nya harus diperiksa. Terus apalagi? Apa? Darah lengkap. Terus ureum, kreatinin. Oke, baik. Jadi, nah ini tadi ceritanya kan teman-teman sudah mengambil keputusan. Ini pasiennya harus diapain? Oh, airway, breathing, circulation sudah clear. Lanjut ke pemeriksaan diagnostik. Ini hasilnya. Pemeriksaan diagnostik yang didapatkan. Hasil laboratoriumnya ada yang nggak normal nggak menurut teman-teman? Apa yang nggak normalnya? Ureum. Ureumnya berapa? Normalnya berapa? Oke, ureum nggak normal. Apalagi yang nggak normal? Kreatinin. Apalagi? Kalium. Terus? pH-nya nggak normal ya. Oke, jadi ini hasil labnya ternyata didapatkan seperti ini ya. Nah, terus untuk hasil ronsennya ternyata didapatkan ini hasilnya kardiomegali, katanya ada edema paru, ada efusi pleura, sama elongasio aorta. Dari hasil ini menurut teman-teman mana yang menjadi masalah medis utamanya? Efusi pleura. Yang lain sama nggak? Masalah medis utamanya ada di efusi pleura? Sama itu. Oke, ini adalah kasus kegawat daruratan kita teman-teman, efusi pleura. Siapa yang tahu apa itu efusi pleura? Ya, Arsyad. Efusi pleura adalah suatu kejadian di mana terdapat penumpukan cairan dalam pleura berupa transudan atau eksudan yang diakibatkan terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan absorpsi di kapiler dan pleura visceralis. Oke, jadi intinya efusi pleura itu adalah adanya penumpukan cairan di rongga pleura. Bagaimana cara mengatasi efusi pleura? Penanganannya gimana? Penata pelaksanaan medis utamanya yaitu toraksintesis. Torakosintesis, betul. Dilakukan untuk membuang cairan dan untuk menghilangkan dispenia. Oke, jadi tindakan utama untuk efusi pleura adalah needle torakosintesis. Jadi cairannya harus dikeluarkan. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup bisa dipahami untuk kasus? Oke, saya ulang sedikit. Jadi untuk penata laksanaan kegawat daruratan di pada sistem pernafasan, apa yang harus dilakukan untuk pengkajiannya? A, B, C. A-nya apa? B-nya? C-nya? Circulation ya. Sebetulnya untuk di IGD ABC ini berlaku untuk semua kegawat daruratan gitu ya. Jadi semua kegawat daruratan pasti diperiksanya ABC terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana merumuskan diagnosa. Tadi ya pengkajian sudah ya, kita sudah sampai pengkajian, sudah sampai intervensi. Nanti kita harus menulis diagnosa juga ya di IGD. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana merumuskan diagnosa dan juga penata laksanaan lanjutan untuk pasien dengan efusi pleura. Oke, teman-teman, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sebelumnya ada yang tidak hadir untuk kelompok ini? Hadir semua. Oke, good ya.
Kita ketemu lagi minggu depan teman-teman. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya.